Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan mengulangi pembacaan kitab Usfuriyah yang tadi malam agar masalahnya bisa, agar penjelasan keterangan dari kitab tadi malam, keterangan tadi malam itu bisa berurutan dan mudah untuk difahami, tidak putus, keterangan putus-putus di pertengahan. Jadi kami benar-benar mohon maaf, pembacaan kitab tadi malam berhenti secara mendadak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ulang dari halaman 16 hadis 17. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis as-sabi asyara kang nomor 17 iku an Abi Umamah al-Bahili, dan riwayatakan saking Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu apa anna Rasulullah satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Rasulullah dawu idza maridul abdul mukmin amarallahu ta'ala ing dawu idza marido ari kalani loro sapa al abdu kaula al mukminu kang iman sapa abdu amara muka perintah sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala perintah al malaikata ing piro-piro malaikat anik tubuh kelawan yento nuliso sira kabeh, anik tubuh kelawan yento nuliso sira kabeh li abdi maring kawula ingsun nulis ahsanama ing luwe baguse barang silain makana kang ono apa sapa abdu kana kang ono sapa abdu iku ya'malu amal sapa abdu fi sihhati ing dalam tingkah warasi, fi sihhati dalam tingkah warasi warrakhai lan jembare, wa fi khabar lan iku tetep ing dalam hadis akharoh utawi hadis kang ngene akhara kang ngene apa khabar idza maridul abdu utawi daw idza marido ari kalani loro sopo al abdu kaulo idza marido ari kalani loro sopo al abdu kaulo al mukminu kang iman sopo abdu wal amatulan watan amat al mukminatu kang iman sopo amat ba'asa muka ngutus sopo Allahu ta'ala, Allah ta'ala ngutus ilaihi maring abdul mukmin, ilahi maring abdul mukmin annaro ing gitu nggih. Ba'asa ngutus sapa Allah ilahi maring abdul mukmin arba'atan ing papat minal malaikati kang saking malaikat qoblal maradi ing dalem sadurunge lara fayak muru muka nuli perintah sapa man fayak muru muka perintah sapa Allah perintah ta'ala halimuhul sapa Allah perintah ahadahum ing salah sijine arba'ata minal malaika ay ahadahum ing salah sijine arba'ata minal malaika ay yakhudha ing yen to ngalap sapa ahad kuwatahu ing kekuatane abdu fayakhudhu muka ngalap sapa ahad ing kuwah muka ngalap sapa malak ing ahad ing kuwah bi amrillahi ta'ala kelawan perintah Allah ta'ala fayad'afu muka nuli apes sapa abdul mukmin wa ya'mulan perintah sapa Allah as-saniya ing malaikat kang nomor loro, as-saniya ing malaikat kang nomor loro. 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 As-saniya ing malaikat kang nomor loro.
Ya'khudhu perintah ayyakhuda ing yen to ngalap sapa sani ayyakhuda ing yen to ngalap sapa sani ladzatan ta'ami ing kaenaani panganan ladzatan ta'ami ing enake panganan mim famihi saking cangkemi abadu Wayak murulan perintah sapa Allah as-salisa ing malaikat kang nomor 3 as-salisa ing malaikat kang nomor 3 ayyakhuda ing yen to ngalap sapa malaika Saya ulangi. Idza marida ilahi idza marida arikan loro sapa abdul mukmin kang amar muka pentas sapa Allah al malaikata ing malaikat amnik tubuh kelan yen to nulis sira kabeh li abdi malik aura ingsun ahsanana ing luwih baguse barang silai makan kang ono sapa abdi iku amal sapa faya fi sihati ing lam tingkah warase warrahi lan jembari wa fi khabarin lan iku tetep ing dalam hadis akhir kang ngene apa hadis apa khabar idza maridul abdu al mukmin utawi dawu idza marido ali kalanius loro ali kani loro sapa al abdu kaula al mukminu kang mukmin sapa al mukminu kang mukmin kang iman sapa abdu wal amanatu lan wadon amat al mukminatu kang iman sapa amat Ba'asa muka ngirim sapa Allah Ta'ala ngirim ilaihi maring abdul mukmin ngirim arba'atan ing papat minal ulama saking pira-pira langit minal malaikat qoblal marad dalam satu loro fayamur muka penuli perintah sapa Allah Ta'ala ahadam ing salah sijine arbah minal malaikah ahadam fayamur muka perintah sapa Allah ahadam ing salah sijine arba'atu minal malaikah perintah ya'khudha ing yen to ngalap sapa ahad kuwatahu ing kekuatane abdu kuwatan ing kekuatan du fayakhudha muka ngalap sapa malak ing kuwah muka ngalap sapa malak ing kuwah bi amrillahi ta'ala kelawan perintah Allah Ta'ala kelawan perintah Allah Ta'ala fayada'afu muka nuli apes sapa abdul mukmin wa ya'muru lan perintah sapa Allah an-nasa ing malaikat kang nomor loro asalnya ing malaikat nomor loro ayyakhuda ing yen to ngalap sapa sani ladzatas ta'ami ing enake panganan ta'ami ing enake panganan bi ayyan fa'aklan yen to nguwahaken sapa malak ing keliru ya mim fami saking cangkemi amadu wa ya'muran perintah sapa Allah as-salisa ing malaikat kang nomor 3 perintah ayyakhuna ing yen to ngalap sapa salis nuru wajihi ing nuri atau ing cahayani wajahi abdu fayakun muka anu sapa abdu iku musfarul wajhi pucet raini wayak murlan perintah sapa Allah ar-rabi'ah ing malaikat kang nomor 4 perintah ayak khuda ing yen to ngalap sapa rabi' jami'al dzunubihi
ing sekabehane pira-pira dosane abdu. Fayakun moko ono sapa abdu iku tahiron suci minadzunubi saking pira-pira dosa. Saking pira-pira dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu sabi'a syara an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala idza maridal abdu ila akhirih. Dan riwayataken saking sahabat Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu apa anna Rasulullah satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah saya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu sabi'a syara an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza maridal abdul mu'min amarallahu ta'ala al-malaikata an iktubu li abdi ahsana ma kana ya'malu fi sihhati war raha. Di hadis yang ke-17 diriwayatkan oleh sahabat Abi Umamah al-Bahili. Beliau tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda yang isinya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim idza maridal abdul mu'min amarallah ta'ala al-malaika an iktubu li abdi ahsana ma kana ya'malu fi sihhati war raha. Dari Rasulullah ketika seorang mukmin, orang mukmin yang jadi ketika ada seorang mukmin sakit, maka Allah memerintah kepada malaikat agar supaya malaikat itu menuliskan suatu perkara yang lebih baik atau amal yang lebih baik atau sesuatu perkara yang lebih baik. Mungkin saya ulangi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat agar supaya malaikat itu mencatat amalan-amalan orang tersebut yang lebih baik pada waktu sehatnya, pada waktu masih bahagianya. Jadi suruh tulis itu mana amalan yang lebih baik, tulis amalan yang lebih baik pada waktu sehat. Jadi wa fi khabarin akhar idza maridal abdu mu'min wal amanah al mu'mina ila akhirih. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa ketika seseorang atau orang yang beriman itu, seorang budak, jadi dalam hadis lain disebutkan ketika seseorang itu sakit, orang mukmin sakit, perempuan mukmin sakit, Allah itu mengutus 4 malaikat. Yang pertama, jadi sebelum orang itu seumpama ada Zaid sakit nanti. Dan sebelum Zaid sakit itu Allah sudah memerintahkan kepada malaikat 4. Yang pertama, malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah agar supaya mengambil kekuatan orang yang akan sakit tersebut. Jadi disuruh diambil karena Allah yang memerintah agar supaya kekuatan orang tersebut diambil oleh malaikat. Sehingga dengan adanya diambil kekuatannya, sudah tentu orangnya lemas. Jadi kalau orang sakit mesti orangnya itu lemas, kurang tenaganya, tidak bergairah, kurang semangat. Kemudian Allah juga memerintahkan 4 malaikat yang diperintah. Tugas yang pertama diperintah untuk mengambil kekuatannya sehingga orang yang sakit itu lemah. Yang kedua, malaikat yang kedua mendapat diperintah oleh Allah agar supaya mengambil kenikmatan makannya yang ada pada mulutnya. Jadi yang nomor 2, malaikat yang kedua oleh Allah diperintahkan agar supaya mengambil rasa nikmatnya,
Jadi orang yang sakit itu makan apa nggak ada nikmatnya. Tapi kalau saya nikmat, makan ini rasanya enak. Kalau sakit, apa saja yang dimakan terasa pahit. Kenapa ya? Masalahnya nih, kenikmatan makanan tadi oleh Allah sudah diambil. Jadi diambil apa? Lewat mulutnya orang yang mati. Kemudian malaikat yang ketiga, asa ya'muru as-salisa ayyakhudha nura wajhi fayakunu musfarral wajhi. Kemudian Allah memerintah kepada malaikat yang nomor 3 agar supaya malaikat tersebut mengambil cahaya dari wajahnya. Cahaya dari wajahnya diambil sehingga kalau saya lihat bagaimana? Pucat. Jadi semua orang sakit itu rupanya pucat, kurang tenaga. Jadi oleh Allah disuruh mengambil cahaya dari wajah, diambil. Setelah diambil oleh malaikat cahaya wajahnya orang yang sakit itu, maka wajahnya itu menjadi berubah pucat. Yang ada segar, kelihatan masih segar, pucat. Kemudian malaikat yang Allah menyuruh malaikat yang keempat. Untuk apa? Untuk mengambil semua dosa-dosanya orang yang sakit. Tapi dosa kecil gini, yang diambil oleh malaikat itu dosa kecil. Bukan dosa yang hubungan, bukan dosa besar seperti ngerasain itu, bukan dosanya itu yang diambil. Di seluruh akhirnya karena semua dosanya diambil oleh Allah, maka orang tersebut ketika dalam keadaan jadi yang keempat tugasnya agar supaya malaikat itu mengambil dosa-dosanya orang tersebut. Jadi orang yang sakit pucat karena tidak punya kekuatan. Coba kita lihat, jangankan kepada kita sendiri, ketika kita sakit gimana? Rasanya tidak enak, makan tidak enak, tidur tidak enak. Ini kenapa? Memang karena sudah diambil oleh Allah. Jadi rasa nikmat, kekuatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan kepada malaikat. Jadi diambil kekuatannya ya lemah. Jangan diambil ya nanti orang yang sakit itu pucat sembarang kalian melihatnya itu gak ada rasa senangnya. Melihat orang sakit, ya Allah ini sakit kok seperti ini lah ini gimana. Tapi ini tadi sampai empat malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Fa'idha aroda muko ari kalane ngersaaken sapa Allah ayyasfiyahu ing yento paring waras sapa Allah ing abdu iku yakmuru perintah sapa Allah Ta'ala perintah al malaka ing malaikat sifati malak alladzi akhadha kang ngalap sapa malak kuwatahu ing kekuatani abdu bi ayyad fa'a kelawan yen tong wahaken sapa malak ing kuah ilahi maring abdu wa ya'muru lan perintah sapa Allah al malaka ing malaikat alladzi akhadha sifat malak alladzi akhadha kang ngalap sapa malak ngalap lazzatat ta'ami ing enake panganan. Ambil bi ayyad fa'al lawan yen tangwahaken sapa malak ing lazzatat ta'am ilaihi maring abdu wa ya'muru lan perintah sapa Allah al malaka ing malaikat alladzi akhadha kang ngalap sapa nur wajhi ing cahayani raini abdu. Ya Allah. Perintah al-ma'alladzi akan ngalap
nura wajhi ing cahayani raini abad bi ayyad fa'ahu kelan yen tong wahaken sapa malak ing nura wajhihi ilahi maring abad wala ya'mur lan ora perintah sapa Allah Ta'ala ora perintah al malaka ing malaikat alladzi akhadha kang ngalap sapa malak dzunubahu ing pira-pira dosane abdu ayat fa'a ing yen tong wahaken sapa malak ing dzunuba ilahi maring abdu fayakhiru mokon jungkel sapa al malaku malaikat lahu maring Allah Ta'ala sajidan hadis sujud sapa malak fayaqulu muka dawuh sapa malak ya Rabbi do pengiran kula kunna wonten kula iku arba'ata amlakin wonten kula iku arba'ata niki ada wonten kula arba'atu amlakin arba'ata amlakin nemtoaken ing papat piro-piro malaikat minal malaikati saking para malaikat ono iku fi amrika ing tetep ing dalam perintah panjenengan fa amarta moko perintah panjenengan ing arba'ata malakin perintah perintahnya fa amarta moko perintah panjenengan ing arba'ata malakin bi ayyusallimu kelawan yen to masrahaken sapa arba'ata malakin ing ayu sabi fa amarta muka perintah panjenengan ing arba'ata malak amlakin bi ayu sallimu kelawan yento masrahaken sapa arba'am malakin masrahaken ing arba'am malakin ma ing barang silaima akhlu kang padha ngalap sapa arba'am malak minhu sangking kang padha ngalap sapa malak amlaku arba'am malak ing ma minhu sangking abdu falan tak murni muka falima muka krono opo lam tak murni ora perintah panjenengan ing kula bi ayat kelawan yen to nguhaken kula ilaihi maring abdu maringaken ma ing barang akhal tukang ngalap kula ing ma bayani minal dzunubi saking pira-pira dosa fa idza arada ayyasfiyahu ya'murullahu ta'ala al malaka alladhi akhadha quwwatahu bi ayyadfa ilaihi wa ya'murul malaku alladhi akhadha ladata ta'am bi ayyadfa ilaihi wa ya'murul malaka alladhi akhadha nura wajha bi ayyadfa ilaihi. Jadi ketika Allah menghendaki orang itu sembuh, jadi ketika orang yang sakit itu oleh Allah dikehendaki sembuh, Allah memerintah. Jadi Allah memerintah kepada malaikat yang mengambil kekuatannya itu untuk dikembalikan kembali. Jadi yang dulunya malaikat bagian mengambil kekuatannya, ketika mau sembuh, Allah perintah kepada malaikat tersebut agar supaya kekuatannya orang tadi itu kembali.
Dan juga wa ya'murul mala'ika allazi akhadha ladzatat ta'am. Yang kedua, Allah juga memerintah kepada malaikat yang mengambil kenikmatan makanan tersebut. Jadi disuruh malaikat untuk mengambilnya. Yang gini, disuruh, saya ulangi. Dan juga Allah menyuruh malaikat yang mengambil kenikmatan makanannya pada mulanya. Itu diperintahkan, malaikat itu diperintah apa? Diperintah agar supaya kenikmatan makanannya itu dikembalikan kepada orang yang bersangkutan. Di saat nih, jadi setelah tadinya diambil, dikembalikan lagi. Jadi orang yang sembuh gimana? Enak makannya. Tapi ketika sakit, nggak enak, nggak punya rasa apa-apa. Wa ya'murul malak alladzi nuru wajhi. Dan juga Allah memerintah kepada malaikat yang dulunya itu disuruh mengambil cahaya wajahnya untuk mengembalikan kembali pada orang tersebut kan. Jadi di saat orang itu mau sembuh, dikembalikan kekuatannya, dikembalikan oleh Allah. Kemudian kenikmatan makanya dikembalikan, cahaya wajahnya juga dikembalikan, sehingga melihatnya itu kelihatan segar, lebih bertenaga. Wajahnya lebih bersinar. Ini. Wa ya'muru al-malaika. Jadi wajahnya, malaikat yang dulunya mengambil cahaya wajahnya itu disuruh kembalikan lagi pada orang. Tapi wala ya'murullahu ta'ala al-malakal ladzi akhadha dzunubahu bi ayyin fa'a ilaihi fayakhirul malaikat ta'ala sajida. Jadi Allah itu tidak menyuruh malaikat yang mengambil dosa-dosanya itu untuk dikembalikan, tidak. Fayakhiruh muqajungkal. Saya ulangi. Fayakhiruh muqajungkal sopo al malaku malaikat lahu maring Allah sajidan hale sujud sopo malak. Fayaqulu matur sopo malak, ya Rabbi do pengiran kula, kunna wonten kula iku arba'atu malakin, papat piro-piro malaikat, minal malaikat disangking kang sangking piro-piro malaikat, iku fi amrika tetep ing dalem perintah panjenengan. Fa amat moko perintah panjenengan ing arba'ata malak bi ayu salimu kelawan ento masrahaken sapa malak, perintahaken ma ing barang akhadhu kang padha ngalap sapa malak minhu sang ing ma minhu saking abdu. Falima moko krana apa lam tak murni boten perintah panjenengan ing kula bi an adfa kelan yen tong wahaken kula ilahi maring abdu ma ing barang akhad tunggang ngalap kula ing ma bayani ma minal dzunubi saking pira-pira dosa. Fayaqul muqaddaw sapa ar-rabbu jalla jalaluhu, sapa ar-rabbu pangeran jalla kang agung apa jalla jalaluhu, sifat atau keagungane Allah. La yasunu orang bagus, la yasunu ora bagus mingkaromi saking loman ingsun apa ay ora bagus ay an muraka ingin to perintah sapa ingsun ing sira, perintah antar rudda ingin to balekaken sira, antarunda ingin to balekaken sira dzunubahu ing pira-pira dosane abd ba'dama abtuh ing dalem sakuse oleh gawe kangelan ingsun. Tak
krana oleh gawe kangelan ingsun nafsahu ing awake abdu fil maradi ing dalam tingkah loro. Fayaqulu muqaddawu sapa al-marma ya rabbi do pengo ayya syai'in ing endi suwiji-wiji asnau agawe kula bihak lan fayaqulu muqaddawu lau maring malak sapa aruping azza wa jalla idhab budalo sira watroha lan buang sira ing dzulum fil bahri ing dalam segara fayanhabu muka budalan sapa al malaikat wayat rahum lan buang sapa malaikat ing dzulum fil bahri ing dalam segara Bismillahirrahmanirrahim. Di saat orang yang sakit itu akan sembuh, Allah menghendaki sembuh, maka Allah memerintah kepada malaikat yang asalnya mengambil kekuatan suruh kembalikan lagi kepada malaikat yang mengambil kenikmatan makan dikembalikan lagi, kekuatan cahaya wajahnya dikembalikan sehingga lebih segar, lebih bertenaga. Tapi niki Allah menyuruh malaikat yang keempat tidak diperintah. Jadi Allah tidak memerintah kepada malaikat yang mengambil dosa-dosanya orang yang sakit itu untuk dikembalikan, tidak. Jadi Allah itu tidak menyuruh malaikat Allah tidak menyuruh malaikat yang mengambil dosanya. Akhirnya gimana? Karena tidak malaikat yang keempat yang mengambil dosanya tidak diperintahkan, malaikat itu akhirnya akhirnya malaikat itu sujud kepada Allah. Matur ya Rabbi doh pengiran kula kunna wonten kula iku arba'ata amlakin papat piro-piro malaikat. Arba'at amlakin nerantoaken sapa ingsun ing piro-piro malaikat minal malaikati saking piro malaikat fi amrika ing dalem perintah panjenengan. Fa amarta muka perintah panjenengan ing arba'ata malak bi ayuslimu yusallimu kelan yen to masrahaken sapa arba'ata malak ing nyerah masrahaken sapa malak ma ing barang akhadhu kang ngalap sapa amdu min kang ngalap sapa akhadhu kang ngalap sapa malak ikma minu saking amdu falima moga krana apa tak murni mboten lam tak murni mboten perintah penyanyi kula bi ayat faklan itu muhakan kula ilahi ma abdu ma ing barang akhatu kang ngalap kula ikma bayani minaz zulmi saking dosa. Jadi karena malaikat yang mengambil dosanya itu tidak mendapat perintah untuk mengembalikan, akhirnya malaikat itu sujud kepada Allah, minta petunjuk. Matur ya Rabbi kunna arba'at amlakin minal malaikatin fi amrik. Jadi malaikat yang keempat yang tadinya suruh mengambil dosa langsung sujud kepada Allah, mohon kepada Allah. Ya Allah, nih kata-kata malaikat yang dia, ya Allah panjenengan memerintah empat malaikat untuk mengambil, ada yang mengambil kekuatan raut wajahnya, tapi panjenengan saya ulangi, ya Allah panjenengan menyempat malaikat untuk mengambil, mendapat perintah dan untuk
menyerahkan kembali. Jadi malaikat panjenengan suruh mengambil kekuatannya ke mana. Tapi sekarang diperintahkan lagi untuk mengembalikan semua itu. Tapi kenapa engkau ya Allah tidak menyuruh kami untuk mengambil dosa yang saya ambil itu dan dikembalikan kepada orangnya? Hanya Allah dah fayaqulu rabbu jalla jalala yasru min karami an amruka an tarudda dzunubau ba'da masta'amtu nafsahu fil maradi. Di ayat Allah dawuh la yasunu min karami an amruka an tarudda dzunubau ba'da masta'amtu nafsahu fil maradi. Itu dari Allah. Jadi demi kemuliaan kami. Jadi saya itu tidak pantas untuk mengambil dosa yang sudah diambil itu dan dikembalikan lagi kepada pemilik, enggak pantas. Kenapa? Karena orang tadi sudah pantas saya beri kesulitan pada waktu sakitnya. Terus sekarang saya akan berbuat seperti itu enggak pantas bagi kami. Hanya malaikat tahu al malaku ya Rabbi ayyusayyin isna biha fayaqul ya Allah. Mau dikemanakan dosa yang sudah saya ambil itu ya Allah? Matur. Ya Allah mau dikemanakan? Hanya Allah tahu idhab watrah fil bahri. Bawa pergi dan buanglah ke laut. Hanya malaikat yang dunia mengambil dosa-dosanya hamba tersebut, orang mukmin tersebut, disuruh membuang dosa tadi ke lautan. Dibuang ke lautan, langsung Allah dawuh mintin wa yakhluqullahu ta'ala wa yakhluqullahu ta'ala mintil kadun timsan fil bahri walawir tahala ilal akhirah yakhruju minad dunya takhiran minadh dhunubi. Dosa-dosanya orang yang sudah dibuang ke laut itu oleh Allah dijadikan sebagai buaya. Buaya laut itu asalnya apa? Dari dosa-dosanya orang yang sakit. Dibuang dosa dan buang ke laut dijadikan buaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nanti bagaimana lah kalau sudah dosa-dosa dibuang ke laut jadi buaya, akhirnya orang tersebut seumpama mati, dia itu sudah bersih, dosa-dosanya sudah dimaafkan oleh Allah. Lantaran apa? Ketika sakit dia itu sabar. Jadi sabar. Orang sakit itu berarti diberi pahala oleh Allah. Jadi untuk itu kita menyadari, nah iya, semua orang yang sakit tidak ada yang makannya itu enak, nggak ada. Kenapa ya? Rasa kenikmatannya, kekuatannya, kok saya itu nggak kuat berdiri, ya memang kekuatannya sudah diambil oleh Allah. Jadi kita ngerti, udah iya, Allah itu yang berkuasa, Allah itu yang kuat. Makhluk itu tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan sama sekali. Kita bisa berjalan, kita bisa makan, bisa tidur, ila akhir. Itu kenapa? Karena Allah memberi kekuatan kepada kita sehingga kita bisa berjalan. Makanya kita tuh jangan merasa saya orang yang lebih kuat daripada yang lain, saya yang lebih berkuasa daripada. Jangan seperti itu jadi orang. Ingat, jangan sekali-kali kita tuh merasa lebih kuat. Kekuatan datang sendiri karena dia bukan, Allah yang memberi. Jadi kalau memang sampai tidak percaya, itu adalah pemberian. Buktikan di saat kita itu sakit, bagaimana keadaan kita? Kadang-kadang orang sakitnya itu parah, tidak bisa berdiri, mau jalan sulit, mau bangun, terus sampai mau bilang punya kekuatan. Nah, ingat pada waktu sakit. Jadi kalau kita menyadari bahwa orang yang sakit itu sebenarnya kekuatan yang sudah diberikan oleh diambil kembali. Nah, kalau kita sakit
Kalau kita sabar dalam menghadapi penyakit, kita itu akan mendapatkan pahala. Nah, orang sabar dengan penyakitnya gimana? Orang sabar itu bukan cuma saya nggak apa-apa sakit, bukan seperti itu. Kita sabar menghadapi ya, kita itu berobat tapi berobat nggak sembuh ya, kita jangan putus asa. Namanya itu sabar. Dan di samping itu waktunya ibadah tetap ibadah. Saya tidak mau ibadah, saya sakit semua tidak saya gerak. Kita coba Sayyidina Nabi Ayub itu bagaimana? Kita itu nantinya tidak ada alasan sedikit pun kita itu kenapa tidak puasa, kenapa kamu itu tidak sholat, tidak ini dan itu. Sampai punya anak tidak sholat, kenapa? Karena saya tidak punya, karena saya nggak bisa. Nah, Allah itu sudah memberi contoh semuanya kepada utusannya. Yang kaya kenapa tidak sholat? Karena kekayaan, sibuk dengan hal enggak bisa diterima alasan. Nah, Nabi Sulaiman kaya raya, sholat. Saya itu ada penjara. Nah, Nabi Yusuf di penjara, sholat ibadah kepada Allah. Saya itu tidak punya apa-apa, jadi saya itu sibuk makan, sibuk mencari rezeki nafkah buat keluarga. Sholat tidak karena terlalu sibuk. Nabi Ayub yang sakit mengatakan seperti Nabi Ayub itu tidak punya apa-apa, sakitnya parah. Bahkan sampai dagingnya rontok baunya, sehingga dengan penyakit yang parah seperti itu tidak diingini oleh masyarakat, sehingga dibuang di dekatnya sampah, dibuatkan rumah di tempat sampah. Bagaimana Nabi Ayub? Sholat, masih sholat. Jadi kita itu sekalipun sakit, kalau orang yang sakit tidak wajib sholat. Siapa saja selama masih akal kita ada, kita itu dianjurkan, nggak bebaskan dari sholat, tidak. Jadi sabar menghadapi, kalau kita sabar dengan adanya penyakit yang diderita, kita itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa-dosanya tadi Allah dijadikan buaya yang ada di laut. Jadi nanti orang tersebut masuk di akhirat dalam keadaan dosa sudah dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala kaya oleh dawuh sapa an-nabi alaihi salam, dawhumma yaumin wa lailatin kafaratus sanati. Ing dawhumma yaumin wa lailatin kafaratus sanati. Huma yaumin utai loro panas sedino wa lailatin lan sewengi iku kafaratun dadi kafarah, iku kafaratus sanatin dadi kafaroi setahun, dadi kafaroi setahun. Ini sesuai dengan jadi kisah tadi bahwa dosa-dosanya oleh Allah suruh buang ke laut. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi. Jadi sakit humma yaumin walailatin kafaratus, sakit panas sehari semalam itu dari Rasul penebus, menjadi kafaroh bagi kita selama 1 tahun. Jadi enak, jadi panas nggak enak, nggak ini ya, panas ini sakit panas itu kita bingung, tapi jangan lupa sholat. Jadi sakit panas sehari semalam sama dengan kafaroh 1 tahun. Enak. Kita tuh sakit panasnya berapa hari? 10 hari ya, 10 tahun. Tapi kita jangan lantas alhamdulillah saya sakit, akhirnya berdoa, saya nggak perlu sholat, saya sudah sembuh, saya itu sudah dosa saya dihapus. Jangan seperti itu. Kita setiap saat, setiap waktu kita sering kita gunakan pada perkara yang kurang manfaat itu. Jadi jangan pikiran pahala pahalanya saya seperti ini, jangan dihitung masalah itu. Hitunglah
tingkah laku kita, kesalahan kita yang sangat banyak sekali, yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Ingat kesananya, jangan yang diingat cuma, oh saya itu seperti ini, saya itu sakit 1 hari Pak, berarti dosa saya sudah 1 tahun terhapus, saya seperti ini. Ya jangan seperti itu. Kalau kita nantinya wudhu, nah air wudhu yang meneteskan jadikan malaikat oleh Allah, ya benar, wudhunya yang sempurna. Tapi kita itu jangan kata, oh saya itu ini jadi malaikat, berapa puluh malaikat buat saya. Jangan mikir ke sana. Pikirkan kita itu tingkah laku kita, kesalahan kita sehari-harinya. Nah, agar apa? Agar supaya kita itu akan lebih baik menjadi orang. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah setelah zuhur akan kami bacakan lagi kitab Ukudulujen yang seharusnya dibacakan pada jam ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.